Hei, kamu, pemuda kampung. Suara Jian membelah udara dengan tajam. Jangan berani berdiri sejajar denganku. Kau cuma TKI rendahan. Bahkan lantai ini lebih berharga daripada dirimu. Arman hanya diam, menelan setiap hinaan tanpa satupun balasan. Sementara itu, atlet taekwondo cantik itu melangkah pergi, meninggalkan tatapan setajam duri yang menusuk harga diri. Namun ia tak pernah menyangka, kata-kata itulah yang menjadi titik awal segalanya. Awal dari sebuah tantangan, sebuah pertarungan, dan sebuah janji besar, yang suatu hari justru akan meruntuhkan keangkuhannya sendiri. Pagi di Seoul masih terbungkus kabut tipis ketika Arman melangkah masuk ke gedung pusat pelatihan. Udara dingin menusuk tulang, namun langkahnya tetap mantap. Di tangannya ada ember berisi air dan kain pel yang sudah mulai kusam. Seragam kerjanya sederhana, nyaris tak menarik perhatian. Sudah 2 minggu ia bekerja sebagai TKI di tempat itu, menjalani peran sebagai staf kebersihan sekaligus asisten serabutan. Arman bukan tipe yang banyak bicara. Bukan karena takut, melainkan karena ia paham posisi dirinya. Ia tahu bagaimana pandangan para atlet terhadapnya. Seorang pekerja asing yang dianggap tak berarti, sosok yang hanya lewat seperti bayangan, tangan yang keberadaannya sebatas membersihkan keringat orang lain. Namun dari sekian banyak wajah di gedung itu, ada satu yang paling mencolok dan paling menusuk perasaannya. Jian, atlet taekwondo nasional Korea. Cantik, terkenal, dan penuh kepercayaan diri. Setiap langkahnya seolah memantul anggun, seperti ratu yang berjalan di dalam istananya sendiri. Dan bagi Jian, Arman bukan siapa-siapa. Bahkan mungkin tak layak disebut manusia. Saat Arman mengepel lantai di ruang latihan, suara tawa bernada meremehkan terdengar. "Lambat sekali, kau kira lantai ini rumahmu di kampung?" Jian berdiri dengan tangan bertolak pinggang. Rambutnya terikat rapi, dobok putihnya bersih tanpa noda. Tatapannya tajam, seakan sedang menilai sesuatu yang kotor. Arman berhenti sejenak dan menunduk sedikit. Bukan karena takut, tapi sebagai bentuk sopan santun. "Saya hanya ingin memastikan tidak ada yang terpeleset, Nona." Jian mendengus sinis. "Kau bahkan tidak pantas memanggilku begitu. Kau hanya pekerja, jangan bicara sok formal." Beberapa atlet lain ikut tertawa. Arman menarik napas panjang. Ia tak asing dengan label semacam itu. Namun ia juga tahu, ia datang jauh dari Indonesia bukan untuk bertengkar, melainkan untuk mencari nafkah dan menyimpan harapan bagi keluarganya. Sayangnya, Jian belum puas. Ia melangkah mendekat lalu menendang ringan ember air hingga bergoyang hampir tumpah. "Hei, pemuda kampung, di sini bukan sawah tempatmu. Kerja yang benar, jangan lambat. Tenagamu itu cuma cocok angkut karung beras." Tawa kembali pecah. Arman mengepalkan tangan. Sekilas, otot lengannya terlihat lebih padat daripada pekerja biasa. Namun ia tetap menunduk, meraih kain pel, dan melanjutkan pekerjaannya tanpa sepatah kata. Saat Arman membungkuk, Jian menyipitkan mata. Ada sesuatu yang mengganggunya. Gerakan cepat ketika Arman mengangkat ember, keseimbangan tubuhnya, cara ia berdiri, itu bukan gerakan orang sembarangan. Lebih mirip seseorang yang pernah berlatih, namun Jian segera menepis pikiran itu. Baginya, Arman hanyalah anak kampung yang tak layak diperhatikan. Beberapa jam kemudian, Arman duduk sendirian di luar gedung. Tangannya menggenggam sepasang sarung tangan kecil yang sudah lusuh, tapi penuh kenangan. Sarung tangan itu pernah ia pakai saat berlatih silat di kampung dulu. Ia memejamkan mata sejenak. "Aku bukan pemuda kampung yang lemah," gumamnya pelan, "tapi aku harus bertahan." Sementara itu, jauh di dalam gedung, pikiran Jian masih terhenti pada gerakan Arman tadi. Ia tak suka ada hal yang tak ia pahami. Ia, atlet kebanggaan Korea, merasa terganggu oleh sosok yang seharusnya tak berarti. Ia tak tahu, hinaan hari itu hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sebuah tantangan, pertarungan, dan janji yang kelak akan mengubah takdir mereka berdua. Keesokan paginya,
Arman datang lebih awal ke pusat pelatihan Warangdom. Langit masih kelabu, udara pagi menggigit kulit. Namun langkahnya tetap tegap sambil membawa peralatan kebersihan. Baru beberapa langkah memasuki aula utama, suara teriakan menggema. "Yeah, ha! Roundhouse kick! Fokus! Jangan seperti siput!" Itu suara Jian. Ia sedang melatih para junior. Tendangannya cepat, presisi, dan keras. Lantai bergetar setiap kali kakinya menghantam samsak. Arman hanya ingin lewat. Namun begitu ia melewati tepi aula, Jian langsung memicingkan mata. "Hei!" Jian menunjuknya dengan kaki, bukan tangan. "Pemuda kampung itu." Beberapa atlet menahan tawa. Arman berhenti dan menoleh. Ia menarik napas. "Ada yang bisa saya bantu, Nona?" Jian berdecak lalu melangkah cepat mendekat. Ia berdiri tepat di depan Arman. Menatapnya dari atas ke bawah dengan jelas menunjukkan rasa meremehkan. "Tidak ada kerjaan lain selain berkeliaran seperti bayangan? Setidaknya bersihkan lantai itu dengan benar. Kau kira tempat latihan nasional ini kandang ayam?" Tawa kembali bergema. Arman menunduk sebentar, lalu berkata lembut, "Maaf kalau masih kurang bersih. Saya kerjakan lagi." Jawaban itu justru membuat Jian semakin kesal. Terlalu tenang, terlalu dingin untuk seseorang yang sedang dihina. Ia mendekat, hampir menempelkan wajahnya. Kenapa diam saja? Tidak marah? Atau memang begitulah sifat anak kampung yang tidak punya harga diri? Arman perlahan mengangkat wajahnya dan menatap mata Jian. Tatapannya tajam, bukan menantang, tapi dalam. Seperti seseorang yang sudah terlalu banyak ditempa hidup. Jian refleks mundur setengah langkah. Perasaan itu tidak ia sukai. Seolah-olah justru dirinya yang sedang diukur. "Aku bekerja di sini," kata Arman pelan namun tegas. "Hinaan tidak akan membuat pekerjaan selesai lebih cepat." Kalimat itu menusuk. Jian mendengus keras. "Berani juga kau bicara begitu," katanya sinis. "Padahal kekuatanmu paling cuma cukup untuk mengangkat ember." Tiba-tiba salah satu junior kehilangan pegangan dan sebuah barbel kecil terlepas dari tangannya. Dalam hitungan sepersekian detik, Arman bergerak. Tangannya sigap menahan barbel itu sebelum menyentuh kaki si junior. Gerakannya cepat, presisi, nyaris seperti refleks seorang petarung berpengalaman. Ruangan mendadak sunyi. Semua mata tertuju padanya. Jam melihat dengan sangat jelas bagaimana Arman bergerak. Itu bukan gerakan pekerja kebersihan. Itu bukan reaksi orang biasa. Matanya menyipit. "Tunggu," ucapnya pelan namun tajam. "Gerakan apa itu? Kau latihan sesuatu ya?" Arman menggeleng perlahan. "Dulu," jawabnya singkat. "Tidak penting." Jian mendekat satu langkah. Jawab yang jelas. Arman memilih diam. Diamnya bukan tanda takut, justru seperti orang yang tak ingin membuang energi untuk perdebatan sia-sia. Sikap itu membuat dada Jian terasa panas. Ada perasaan yang sangat ia benci. Tertantang. "Kalau kau memang punya kemampuan," katanya dingin, "buktikan." Arman mengangkat alis tipis. "Buktikan apa?" Jian tersenyum miring, senyum penuh kesombongan. Senyum seorang ratu yang yakin tak akan pernah kalah. "Buktikan bahwa kau lebih dari sekadar pemuda kampung yang kerjanya mengepel lantai." Beberapa atlet mulai berbisik, sebagian tertawa kecil, memanaskan suasana. Namun Jian belum selesai. Dengan nada meremehkan, ia menambahkan kalimat yang kelak akan menentukan arah hidup mereka. "Siapa tahu, setelah aku tahu kemampuanmu, aku bisa menghina kau lebih keras lagi." Ia berbalik setengah badan. "Besok, setelah latihan di arena utama, aku ingin lihat apa yang kau sembunyikan." Arman terdiam. Dadanya panas bukan karena hinaan, tapi karena satu garis batas baru saja dilewati. Dan tanpa ia sadari, api kecil di dalam dirinya mulai menyala. Besok bukan sekadar pertemuan. Itu akan menjadi awal dari tantangan besar
yang membawa mereka ke jalan yang tak pernah mereka bayangkan. Hari yang ditunggu datang lebih cepat dari dugaan Arman. Sore itu, setelah latihan rutin para atlet selesai, aula Warangdom terasa lebih ramai dari biasanya. Bisik-bisik beredar, tawa kecil terdengar, dan tatapan penasaran tertuju pada satu sosok. Arman, pemuda TKI, pemuda kampung, begitu mereka menyebutnya. Arman baru saja menyelesaikan pekerjaannya ketika suara berat pelatih senior memanggil, "Arman, kau dipanggil ke arena latihan." Arman menoleh, sedikit bingung. "Sekarang, Pak?" "Ya, Jian yang meminta." Nada suara pelatih itu terdengar heran, bahkan terselip ketidaksetujuan, namun ia tetap memberi jalan. Arman menaruh embernya, mengelap tangan, lalu berjalan menuju arena. Di tengah ruangan, Jian sudah berdiri menunggu. Dobok putihnya bersih, rambutnya terikat rapi, tatapannya penuh keangkuhan. Seolah seorang ratu yang memanggil rakyat jelata untuk diadili. Begitu Arman masuk, tawa langsung pecah. "Benar-benar datang. Lihat pemuda kampung siap dihajar. Jangan sampai lantainya kotor karena dia jatuh." Arman tetap diam. Ia tahu mereka menunggu tontonan. Jian menarik napas panjang lalu berbicara lantang agar semua mendengar. "Pemuda kampung, kau bilang pernah latihan kan? Baik, buktikan." Arman menunduk sedikit. "Nona, saya tidak pernah bilang begitu. Saya hanya pernah belajar sedikit-sedikit." Jian mendengus. "Kalau begitu, aku permudah." Ia melangkah maju. Jarak mereka kini hanya 1 meter. Tatapannya merendahkan, seperti memandang seseorang yang bahkan tak pantas mengikat tali sepatunya. "Dengarkan baik-baik, kalau kau bisa menjatuhkanku, sekali saja, aku akan menepati satu janji. Apapun yang kau minta." Ruangan langsung gaduh. "Gila! Menjatuhkan Jian? Mustahil. Pemuda kampung itu tak akan bertahan 5 detik. Arman menatap Jian dengan raut bingung. Untuk apa janji seperti itu? Jian menyeringai. "Supaya kau tahu besarnya jurang antara kita, dan supaya aku bisa menghina kau lebih keras setelah kau kalah." Ia menyilangkan tangan. "Dan kalau kau kalah, kau harus berlutut. Akui bahwa kau memang pemuda kampung yang tidak berguna." Aula mendadak senyap. Itu bukan sekadar hinaan. Itu penghancuran martabat. Pelatih senior tampak ingin menghentikan, namun Jian mengangkat tangan, memberi isyarat bahwa ia bertanggung jawab penuh. Arman menunduk. Bukan karena takut, melainkan berpikir. Ia datang ke Korea untuk bekerja, bukan mencari masalah. Tapi terlalu banyak batas yang telah dilewati. Perlahan, ia mengangkat wajahnya. "Baik," ucapnya tenang. "Saya terima tantangannya." Riuh besar langsung meledak. Siulan ejekan terdengar di mana-mana. Jian tersenyum puas dan mengambil kuda-kuda taekwondo. Tubuhnya tegak, matanya tajam. "Kalau begitu tunjukkan. Apa kau hanya pekerja lantai atau sesuatu yang bisa kuselesaikan dalam 5 detik? Arman melangkah ke arena. Ia tidak mengenakan seragam bela diri, hanya pakaian kerja sederhana. Namun saat ia berdiri tegak, ada aura yang berbeda. Diam, stabil, kuat, seperti akar pohon tua yang menghunjam bumi. Jian kembali memprovokasi. "Ayo, pemuda kampung. Atau kau ingin menunduk selamanya?" Tawa terdengar. Arman menarik napas dalam-dalam. Untuk pertama kalinya sejak menginjakkan kaki di Korea, tatapannya berubah tajam. "Saya," katanya pelan namun tegas, "tidak ingin menunduk lagi." Dentang tanda latihan berbunyi. Pertarungan belum dimulai, namun tensinya sudah mengguncang seluruh ruangan. Dan saat itulah takdir mulai bergerak. Mengubah hidup Arman, Jian, dan semua yang menyaksikan hari itu. Sejak hari tantangan itu diumumkan, suasana di Warangdom perlahan berubah. Para atlet kini memperhatikan Arman setiap kali ia melintas. Bukan lagi sekadar untuk menertawakan, melainkan karena rasa penasaran. Benarkah pemuda kampung itu berani menghadapi Jian?
Arman sendiri tetap seperti biasa. Ia tidak banyak bicara. Ia bekerja lebih cepat, lebih rapi, dan jauh lebih tenang. Namun ada sesuatu yang berbeda dalam gerakannya. Sebuah fokus yang sebelumnya tidak pernah ada. Setiap sore, setelah para atlet pulang dan gedung mulai lengang, Arman masih berada di aula kecil di belakang pusat pelatihan. Ia memastikan semua peralatan bersih dan tertata. Setelah itu, barulah rutinitas rahasianya dimulai. Ia mengikat tongkat pel, mematahkannya menjadi 2 bagian, membentuk sepasang tongkat improvisasi. Ia berdiri di tengah ruangan kosong, menarik napas, hening. Lalu tubuhnya bergerak, srek, sret, tuak. Gerakan silatnya mengalir seperti air. Rendah, cepat, berpindah, berputar, lalu menghentak. Tangannya memukul titik-titik imajiner. Kakinya menendang bayangan, melatih tempo, jarak, dan refleks. Tidak ada yang tahu, Arman pernah menjadi juara silat tingkat kabupaten. Tidak ada yang tahu, ia pernah ditempa langsung oleh seorang pendekar tua di kampungnya. Hidup tak pernah memberinya panggung. Kemiskinan memaksanya meninggalkan gelanggang lebih cepat dari mimpinya. Namun malam itu, ia kembali menjadi dirinya yang dulu. Pemuda yang pernah menaruh kehormatan di atas matras. Tanpa ia sadari, seseorang mengamatinya dari balik pintu kecil aula. Master Han, pelatih senior, berdiri diam. Wajah tuanya yang biasanya keras tampak sedikit melunak. Gerakan silat itu jelas. Teknik kakinya kuat. Keseimbangannya matang. Anak ini bukan amatir. Master Han melangkah masuk. Arman terkejut dan langsung menghentikan latihannya. "Maaf, Pak," ucapnya refleks. "Aku tahu apa yang kau lakukan," kata Master Han tenang. "Dan itu tidak salah." Tidak ada ejekan dalam suaranya. Tidak ada penghinaan. Hanya penilaian. "Kau akan bertarung melawan Jian." Itu bukan pertanyaan. Arman menunduk. "Saya tidak ingin membuat masalah." Master Han mengangguk pelan. "Tapi kau sudah menerima tantangannya. Menolak atlet nasional hanya akan membuatmu dihina selamanya." Arman menghela napas panjang. "Saya hanya ingin dihormati, Pak. Itu saja." Master Han menatapnya sesaat lalu berkata, pelan namun tegas, "Kalau begitu, kau harus menang." Arman terkejut. "Kenapa Anda membantu saya?" Master Han menatapnya dalam-dalam. "Karena sudah lama aku ingin mengajari seseorang cara membuat Jian turun dari awan kesombongannya." Master Han mengambil posisi. "Tunjukkan serangan pertamamu." Arman ragu. "Saya tidak ingin melukai." "Lakukan," jawab Master Han singkat. Arman menyerang cepat. Master Han menangkis dengan mudah. "Teknikmu bagus," katanya. "Tapi posturmu terlalu rendah untuk menghadapi taekwondo. Lawanmu petendang. Kau harus mematahkan ritmenya." Ia membetulkan posisi kaki Arman. "Disinilah kekuatanmu. Gunakan silatmu. Jangan mainkan pertarungan panjang. Serang dari sudut tak terduga." Selama 1 jam, Master Han melatihnya membaca gerakan, menjaga keseimbangan, dan menghancurkan pusat gravitasi lawan. Sebelum pergi, ia menepuk bahu Arman. "Jangan percaya mereka yang meremehkanmu. Kau punya sesuatu yang bahkan Jian tidak punya." Arman menatap penuh syukur. "Apa itu, Pak?" Master Han tersenyum tipis. "Kerendahan hati." Ia melangkah pergi, lalu berhenti sejenak. "Besok pemuda kampung, buat mereka membuka mata." Arman berdiri sendirian di aula kosong. Keringat menetes. Napasnya berat. Namun hatinya kokoh. Ia tahu kini pertarungan ini bukan lagi soal hinaan. Ini tentang membuktikan siapa dirinya sebenarnya. Pertarungan yang akan mengguncang nama Jian dan mengubah hidup mereka berdua. Sejak latihan diam-diam itu, perubahan Arman mulai terlihat, bahkan oleh orang yang paling enggan mengakuinya. Jian setiap pagi melihat Arman bergerak lebih cepat, lebih efisien, dan lebih fokus.
Tatapan tunduk yang dulu memuaskannya kini menghilang. Digantikan sorot mata yang tenang namun kuat. Sesuatu yang membuat Jian kesal, sekaligus penasaran. Suatu pagi saat para atlet melakukan pemanasan di aula utama, Arman lewat membawa peralatan kebersihan. Ia menunduk sopan hendak berlalu, namun suara Jian memanggil lantang. "Hei, pemuda kampung!" Semua kepala menoleh. Arman berhenti. Jian mendekat dengan tatapan meremehkan, meski di baliknya terselip rasa ingin tahu. "Kudengar kau berlatih. Siapa yang menyuruhmu?" "Tidak ada," jawab Arman jujur. "Saya hanya tidak ingin menjadi bahan tertawaan." Beberapa atlet tertawa. "Tertawaan memang tempatmu," celetuk seorang atlet senior. Jian ikut tersenyum sinis, namun senyum itu membeku ketika Arman berkata tenang. "Yang membuat saya tertawa bukan saya, tapi orang yang terlalu bangga sampai lupa menghormati orang lain." Aula langsung hening. Wajah Jian memerah. "Apa kau baru saja menghina aku?" Suaranya rendah dan tajam. Arman menggeleng. "Saya hanya bicara jujur." Jian mendekat hingga jarak mereka tinggal sejengkal. "Kalau begitu kita percepat pertandingannya." Aula riuh. "Sekarang? Dia belum siap." Arman tetap berdiri tenang. "Saya siap kapan saja." Jian terdiam sejenak. "Bagus," katanya akhirnya. "Tapi jawab satu hal. Apa yang membuatmu begitu percaya diri? Siapa yang memberimu keberanian?" Arman menatapnya lurus. "Saya hanya ingin berdiri sama tinggi dengan manusia lain." Jawaban itu bukan hinaan, namun justru disitulah letak pukulannya. Jian merasa tertohok. Dadanya berdenyut kesal, bukan karena Arman melawan, melainkan karena ia tak mampu membaca pemuda itu. Dan bagi Jian, tidak bisa membaca lawan adalah hal yang paling ia benci. Sejak saat itu, ketenangannya mulai terusik. Beberapa jam setelah latihan selesai, Jian mengamati Arman dari kejauhan. Ia memperhatikan cara pemuda itu berjalan mantap, tanpa ragu, tanpa tergesa. Bahkan ketika beberapa atlet dengan sengaja menghalangi jalannya, Arman tak terlihat canggung. Ada sesuatu dalam dirinya yang berubah. Kenapa dia tidak terlihat takut? Kenapa dia tidak terlihat marah? Apa dia benar-benar percaya bisa mengalahkanku? Pertanyaan-pertanyaan itu terus bergema di kepala Jian, mengganggu fokusnya. Malam itu Jian kembali ke aula latihan seorang diri. Samsak menjadi sasaran tendangannya berkali-kali, namun pikirannya melayang. Ia mencoba meyakinkan diri sendiri. Dia cuma pekerja, anak kampung, bukan petarung. Namun semakin ia mengulang kalimat itu, semakin keyakinannya goyah. Tendangannya semakin keras, napasnya memburu. Pada akhirnya, ia hanya bisa menghela napas panjang. Ketika seseorang mampu membuat atlet nasional merasa bingung, itu bukan hal sepele. Persaingan mereka tak lagi sekadar soal kesombongan, melainkan telah berubah menjadi bara panas yang membakar dua hati. Di sisi lain, jauh di ruangan kecil di belakang gedung, Arman kembali berlatih dalam diam. Tidak ada tawa, tidak ada keraguan, hanya tekad yang semakin mengeras. Ia tidak ingin dipandang rendah oleh siapapun, terlebih oleh Jian. Hari demi hari, api persaingan itu semakin membesar, tak terelakkan. Dan hari itu akhirnya tiba. Hari yang sejak awal dipenuhi hinaan, kini berubah menjadi hari yang penuh tatapan. Aula utama Warangdom lebih ramai dari biasanya. Para atlet berkumpul bukan untuk latihan rutin, melainkan untuk menyaksikan sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan. Seorang TKI melawan atlet nasional Korea. Bisik-bisik menyebar cepat. Gila, Jian akan membantainya. Aku ingin lihat wajah pemuda kampung itu saat tumbang. Di tengah kerumunan, Arman berdiri tenang. Ia tidak mengenakan dobok, tidak memakai pelindung resmi. Hanya kaos polos dan celana kerja. Namun sorot matanya tajam, stabil, sangat berbeda dari pemuda pemalu yang dulu pertama kali melangkah ke gedung ini. Di sisi lain, Jian berdiri tegap. Dobok putihnya mengilap,
Sabuk hitam melingkar di pinggang. Rambutnya terikat rapi, tatapannya dingin seperti baja. Namun jauh di balik itu, ada denyut gugup yang ia sembunyikan rapat-rapat. Kenapa dia terlihat begitu yakin? Siapa yang melatihnya? Jian mengusir pikiran itu. Ia adalah Jian, atlet nasional, simbol kemenangan. Tak mungkin ia gentar oleh seorang pekerja asing. Pelatih senior, Master Han, maju ke tengah arena sebagai penengah. Tatapannya tegas. Pertandingan satu babak. Tidak ada serangan mematikan. Siapa yang jatuh atau menyerah lebih dulu, kalah. Jian mengangguk ringan. Arman mengangguk dengan hormat. Bahkan gerakan sederhana itu membuat beberapa atlet terdiam. Ada keyakinan yang tak bisa ditertawakan. Sebelum dimulai, Jian bersuara lantang. Ingat pemuda kampung, kalau kau kalah kau berlutut dan akui bahwa kau sampah. Tawa meledak. Arman menjawab pelan. Kalau saya kalah, saya akan mengakuinya. Tapi kalau saya menang, Anda harus menepati janji. Aula langsung gaduh. Jian tersenyum miring. Aku akan menepatinya, tapi jangan berharap. Kau tidak akan pernah menang. Ia mengambil kuda-kuda. Arman berdiri tegak, tenang, tak tergesa. Master Han mengangkat tangan. Siap. Jantung para penonton berdegup kencang. Udara terasa berat. Mulai. Jam melesat maju. Tendangan putar cepat. Roundhouse kick khasnya. Banyak yang yakin semuanya akan berakhir dalam satu serangan. Namun, wush! Arman merunduk cepat, menghindar dengan gerakan silat yang mengalir. Arena langsung riuh. Dia menghindar? Bagaimana bisa? Jian mendarat sempurna, namun matanya membelalak. Pemuda itu membaca gerakannya. Jian menyerang lagi. Tendangan sabit, lutut naik, cepat dan mematikan. Tapi Arman bergerak seperti air. Tidak melawan keras, hanya mematahkan ritme. Setiap serangan Jian terasa kosong. Berhentilah lari, bentak Jian. Arman menangkis tenang. Saya tidak lari. Saya hanya tidak mau dihajar sia-sia. Beberapa atlet mulai tertawa kecil, bukan mengejek Arman, melainkan terkejut. Jian semakin kesal. Ia melompat, mengeluarkan tendangan tinggi kebanggaannya. Udara berdesing. Ini akhirnya, pikir banyak orang. Namun tepat sebelum tendangan itu mengenai kepala Arman, Arman bergerak cepat. Ia menahan kaki Jian dari bawah, sedikit menekuknya, memindahkan berat tubuh lawan. Teknik silat yang tak dikenal dalam taekwondo. Jian kehilangan keseimbangan. Sorak-sorai meledak. Dia menjatuhkan Jian. Tidak mungkin. Arman tidak memukul, tidak menendang. Ia hanya memanfaatkan momentum. Dengan satu putaran ringan, tubuh Jian terlempar dan jatuh menyentuh matras. Aula terdiam sesaat. Sebelum gemuruh keterkejutan mengguncang seluruh ruangan. Master Han mengangkat tangannya tinggi. Poin jatuh. Pertarungan belum berakhir. Jian bangkit dengan wajah memerah, napas memburu. Harga dirinya terasa tercabik di depan semua orang. Kau tidak akan bisa melakukannya 2 kali, teriaknya lantang. Amarah meledak menjadi tenaga. Ia menyerang lagi, lebih cepat, lebih liar, lebih keras. Namun satu hal luput dari kesadarannya. Semakin ia memaksakan serangan, semakin mudah pola geraknya terbaca. Arman tidak panik. Ia mengelak setengah langkah, memutari sudut, menangkis tanpa emosi. Lalu, ketika celah kecil itu muncul, Arman melakukan satu gerakan sederhana khas silat. Sapuan rendah, cepat, bersih. Shu, trubruk, Jian kembali terjatuh. Ruangan membeku. Tidak ada tawa. Tidak ada ejekan. Tidak ada satu kata pun keluar. Keheningan panjang menggantung, menusuk telinga. Master Han melangkah maju, mengangkat tangan. Pemenang,
Arman. Aula meledak, bukan oleh sorakan, melainkan keterkejutan total. Jian terduduk di lantai. Napasnya terengah, matanya membelalak. Ia tak percaya. Pemuda kampung yang ia hina, yang ia sebut sampah, telah mengalahkannya dengan bersih, tanpa amarah, tanpa pamer, tanpa merendahkan. Dengan elegan, dengan harga diri, dan semua orang tahu. Kini, giliran Jian menepati janji yang dulu ia ucapkan sambil meremehkan, tanpa pernah membayangkan harus membayarnya. Hari pertarungan memang telah usai, namun hari pertanggungjawaban baru saja dimulai. Aula Warangdom masih sunyi setelah keputusan itu. Para atlet yang biasanya lantang kini hanya menatap Arman, pemuda TKI yang baru saja menjatuhkan ratu taekwondo mereka. Di tengah matras, Jian terduduk dengan napas tersengal. Keringat menetes dari pelipisnya, bukan semata karena lelah, melainkan karena kenyataan yang menghantam keras. Arman berdiri beberapa langkah di depannya. Tidak sombong, tidak angkuh. Ia justru menundukkan kepala, memberi salam hormat seperti seorang petarung sejati. Terima kasih atas pertandingannya, Nona. Kalimat itu sederhana, namun bagi Jian, rasanya seperti pukulan paling telak sepanjang hidupnya. Tangannya meremas matras, gemetar menahan rasa malu yang menjalar panas ke wajah. Bisik-bisik mulai terdengar. Dia mengalahkannya dengan bersih. Bukan kebetulan. Pemuda itu bukan sembarangan. Kata-kata itu menusuk telinga Jian. Dadanya sesak. Dunia seakan mencengkeramnya. Tidak mungkin aku kalah dari dia. Dari orang yang selama ini kuhinakan. Ia akhirnya berdiri dengan tubuh gemetar. Tatapannya ke Arman bukan lagi penuh hinaan, melainkan campuran marah, bingung, dan terpukul. Bagaimana kau bisa menjatuhkanku? Arman menjawab tenang, tanpa nada menggurui. Karena Anda fokus membuktikan diri, saya fokus bertahan. Jawaban itu jujur, dan justru karena kejujurannya, terasa menyakitkan. Beberapa detik kemudian, Master Han melangkah maju. Jian, ucapnya tegas. Kau tahu konsekuensinya. Kau yang membuat janji itu. Wajah Jian memucat. Janji itu. Janji yang ia ucapkan dengan sombong di depan semua orang. Janji yang ia lontarkan sambil mengejek Arman. Jika kau bisa mengalahkanku, aku akan menepati satu janji apapun yang kau minta. Kini janji itu berdiri di hadapannya seperti cermin tajam. Arman menatapnya lirih. Ia tidak tersenyum, tidak mengejek, tidak meminta yang berlebihan. Saya tidak akan meminta hal yang merendahkan, katanya pelan. Saya hanya ingin Anda menghormati saya sebagai manusia. Kata-kata itu justru membuat hati Jian semakin kacau. Bibirnya tergigit keras. Untuk pertama kalinya, ia merasa malu pada dirinya sendiri. Pada cara ia memperlakukan seseorang yang bahkan setelah menang tetap memilih merendah. Para atlet menunggu. Sebagian dengan senyum sinis, sebagian terkejut. Master Han menatap Jian tajam. Tepati janjimu. Jian menunduk. Bahunya bergetar. Ia menarik napas panjang, lalu memaksa dirinya menatap Arman. Dengan suara pelan namun jelas, ia berkata, "Baik, aku akan menepati janji itu. Apapun yang kau minta." Kerumunan berdesir. Dia serius? Janjinya benar-benar berlaku? Apa yang akan diminta pemuda kampung itu? Namun Arman hanya menjawab dengan ketenangan yang membuat semua orang terdiam. Saya hanya ingin Anda berhenti memandang rendah orang lain, termasuk saya. Itu saja. Hening. Bahkan Master Han memandang Arman dengan bangga. Bagi Jian, permintaan itu bukan sekadar syarat, melainkan tamparan lembut yang menghantam lebih keras dari 1000 serangan. Ia menunduk dalam-dalam. Baik, aku minta maaf. Aula kembali sunyi.
pemuda kampung yang ia hina, lelaki yang ia remehkan, yang ia anggap tak setara, hari ini justru memaksanya belajar arti harga diri dan kehormatan. Dan jauh di dalam hatinya, sesuatu berubah. Sesuatu yang belum ia pahami sepenuhnya, namun terasa jelas, rasa hormat, dan sedikit, sangat sedikit kekaguman. Namun perubahan terbesar bukan pada kekalahannya, melainkan pada apa yang akan datang setelahnya. Karena janji itu belum sepenuhnya berakhir. Sore itu, di halaman belakang Warangdom, suasana terasa berbeda. Langit berwarna jingga lembut. Angin musim semi berembus tenang, seolah tahu hari ini bukan hari biasa. Hari itu, sebuah janji yang dulu dianggap sekadar candaan kini kembali berdiri di hadapan mereka, menuntut kejelasan. Arman berdiri sendiri di bawah pohon sakura yang kelopaknya mulai berguguran. Ia menunggu Jian atas permintaan Master Han. Tidak ada rasa menang di dadanya, tidak pula kebanggaan. Yang ada justru kebingungan. Janji itu terasa terlalu besar, terlalu janggal, dan sama sekali tidak pernah ia niatkan untuk diwujudkan. Bahkan di dalam hatinya, Arman sudah berniat menghapus janji itu seolah tak pernah ada. Tak lama kemudian, Jian muncul dari kejauhan. Langkahnya pelan, jauh berbeda dari cara berjalannya yang biasa. Tegap, angkuh, dan penuh keyakinan. Kini tak ada tatapan meremehkan, tak ada senyum sinis yang dulu menjadi cirinya. Wajahnya tampak gugup. Ya, gugup. Sebuah ekspresi yang tak pernah terbayangkan muncul pada seorang atlet taekwondo nasional yang selalu merasa berada di atas segalanya. Ia berhenti di depan Arman. Kedua tangannya saling menggenggam di depan tubuh, seolah mencari tempat untuk menyembunyikan rasa malunya sendiri. "Aku sudah datang, Arman," ucapnya pelan. Arman menatapnya dengan sopan, menundukkan kepala sedikit. "Terima kasih, Nona Jian." Jian langsung memalingkan wajah. "Jangan panggil aku Nona," katanya cepat. Itu membuatku merasa tua. Untuk pertama kalinya, suaranya terdengar biasa. Bukan suara seorang ratu matras, melainkan seorang wanita muda yang sedang berusaha memahami kesalahannya sendiri. Arman menarik napas dalam-dalam. Tentang janji itu, saya tidak berniat meminta hal yang tidak pantas. Aku tahu. Jian menyela cepat, lalu terdiam. Arman menunduk sedikit. Saya hanya merasa tidak pantas meminta sesuatu yang sebesar itu. Jian terdiam lama. Tatapannya jatuh ke tanah, lalu suara lirih keluar dari bibirnya. "Arman, saat aku mengucapkan janji itu, aku sedang sombong. Aku pikir kau tak akan pernah bisa menyentuhku, apalagi menjatuhkanku. Aku mengatakannya sambil merendahkanmu." Tangannya mengepal, menahan rasa malu yang menghantam dadanya. "Tapi kau membuktikan aku salah, bukan hanya di matras, tapi juga dalam sikap." Ia mengangkat wajahnya perlahan. Mata yang dulu penuh penghinaan kini berisi ketulusan yang rapuh. "Kau memaafkanku tanpa meminta apapun. Kau tidak mengejekku meski kau bisa. Kau menang dengan terhormat." Ia menghela napas panjang. Itu membuatku merasa uang kecil. Arman tersenyum tipis lembut. "Jian, Anda tidak kecil. Anda hanya sedang belajar." Angin berhembus pelan. Kelopak sakura melayang jatuh di antara mereka. Jian menatap Arman lama, lalu dengan suara kecil yang hampir bergetar, ia berkata, "Arman, tentang janji itu. Kalau kau masih menginginkannya." Ia menelan ludah. "Aku siap menepatinya." Arman terkejut. "Kenapa sampai sejauh itu? Saya tidak pernah meminta." Jian menatapnya dalam-dalam tanpa ragu. "Karena aku ingin menebus kesalahanku. Aku ingin belajar memahami orang sepertimu. Aku ingin dekat denganmu, bukan karena aku kalah, tapi karena aku menyesal telah merendahkanmu." Kata-kata itu membuat dada Arman terasa hangat sekaligus bingung. Jian melanjutkan dengan suara lebih pelan, "Kalau kau mau, aku bersedia menjadi seseorang yang penting dalam hidupmu. Aku bersedia menepati bagianku dari janji itu." Arman terdiam. Ia bisa merasakan bahwa itu bukan sekadar ucapan kosong. Ada ketulusan di sana. Namun ia memejamkan mata sejenak, menata pikirannya. "Jian,
Saya tidak ingin hubungan yang lahir karena paksaan janji. Jika itu terjadi, Anda akan menyesal. Jian menggeleng cepat. Bukan paksaan, ini pilihanku. Suasana hening sesaat. Hanya angin dan kelopak sakura yang jatuh perlahan. Akhirnya Arman menghela napas. Baik, kalau begitu, bukan sebagai janji, tapi sebagai awal yang baru. Mata Jian berbinar. Awal? Arman mengangguk. Awal sebagai teman. Bukan majikan dan pekerja. Bukan ratu dan orang kampung. Tapi dua orang yang saling menghormati. Jian tersenyum kecil. Senyum paling tulus yang pernah ia tunjukkan. Kalau itu awalnya, aku setuju. Untuk pertama kalinya, Jian mengulurkan tangan. Arman menerimanya. Dua tangan yang dulu terpisah sejauh langit dan bumi kini saling menggenggam. Di sekeliling mereka, kelopak sakura terus berjatuhan, seolah menjadi saksi lahirnya sebuah ikatan baru, sebuah awal, sebuah janji yang berubah menjadi hubungan yang lebih hangat. Bukan karena kekalahan, melainkan karena dua hati yang perlahan saling mendekat.